Oke guys, kita akan langsung masuk ke game yang berikutnya teman-teman, antara dari pasukan tim Onyx melawan pasukan dari tim BTR yang akan kita lihat bagaimana pertarungan dari kedua tim yang akan bermain di game kali ini menurut kalian. Dari segi grafik yang dilakukan oleh pasukan dari tim Onyx dan juga pasukan dari teman-teman tim BTR, siapakah yang berhasil memenangkan game yang keempat? Pada satu presiden juga terjadi. Igre harus berhati-hati karena dengan darah yang mulai tipis. Oh, retribution pun langsung dilakukan. Mencoba untuk kabur dari penyerangan. Santizi hampir saja berhasil memberikan sebuah pengambilan. Mencoba untuk melakukan satu inflasi ke bagian bawah teman-teman dari tim Onyx. Dan ini cukup menekan banget ya. Kok banyak banget Ceng pakai attack speed sih katanya. Iya guys, kayaknya lagi emang meta sih. Aku pamit, siap Mas Arul. Thank you bangku. Wah, ini di bagian bawah juga ada satu buah gengkingan akan terjadi. Wong Chai harus berhati-hati. Mundur kali belakang kali ini. Zat Merrick pun juga sepertinya bersiap untuk memberikan sebuah bantuan penyerangan dan satu buah versus sudah akan mencoba didapatkan. Mencoba memberikan sebuah pengambilan dan Wong Chai harus malah tertumbangkan. Mencoba memberikan satu buah backup juga, tapi Igre juga harus melihat masih ada seorang Santizi yang bakal mencoba untuk mengkanter diri ya. Mencoba untuk kembali ke arah buff dan mencoba untuk mengoleksi sebuah pengambilan di sana meskipun harus lebih berhati-hati karena dua orang pemain mencoba untuk mendekati seorang Igre yang saat ini juga sedang mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah sebuah lava golem meskipun harus juga berhati-hati kembali. Santizi terus menempel di satu bagian tengah. Kita juga melihat bahwa seorang Escapal hampir saja menjadi pemain yang harus juga ditumbangkan di sana. Hampir satu buah tebasan yang sebenarnya akan dilakukan, tapi Santizi malah berhasil memberikan sebuah pengambilan. Pico berhasil didapatkan oleh dirinya yang saat ini berhasil memimpin pasukan dari teman-teman tim BTR ya untuk mendapatkan pick off keduanya, bahkan satu buah Little Wonder juga berhasil untuk diamankan di sana ya. Sebuah perbuah mencoba untuk diambil, tapi ada seorang Santizi yang juga sepertinya akan bersiap dalam melakukan satu buah sontekan. Mencoba menyulitkan seorang top 1 Balmond dengan satu buah barrier yang mencoba dibuat juga, tapi pengambilan karena pemain pun berhasil terjadi dengan seorang super di sana. Bersama dengan satu buah intimidation yang juga berhasil terconnect dan double kill pun berhasil dibuat dan mencoba untuk mengarahkan damage ke seorang Santizi yang saat ini harus berhati-hati, tapi harus mencoba balik lagi di satu buah intimidation pun kembali juga dilakukan oleh seorang super yang bahkan mencoba untuk mengamankan seorang Aldius dengan darah tipisnya di sana, tapi kepal jadi sebuah backup yang dibutuhkan dan saat tembakan pun berhasil dilakukan. Astral Recall dan serangan kepala berhasil memakan korban dan membuat pengambil bagian purple pun bahkan berhasil untuk didapatkan. Match 4 ya, iya betul guys. Ini match 4 teman-teman ya. Dan masih harus melakukan satu buah landingan di bagian tengah dan kita melihat bahwa Aldius langsung ada di bagian atas sana. Mencoba untuk melakukan satu buah landing lagi berhadapan dengan seorang Super Mei yang saat ini kembali mencoba untuk berada di area XP ya. Seperti bagian bawah kita melihat memang mereka juga nggak punya sesosok marksman ya. Sehingga memang pertarungan khusus arah fighter banget di bagian bawah juga untuk kali dan Super Mei harus berhati-hati terkena sebuah pengambilan shadow kill seperti berhasil dilakukan, memberikan sebuah pick up untuk pasukan dari teman-teman tim BTR di sana. Bahkan mencoba memberikan juga sebuah pengambilan ke bagian turtle-nya dan terlalu sendirian. Serang Wong Chai terlalu gegabah, harus ditumbangkan dengan internal level yang ternyata juga berhasil masuk ke dirinya dan Tison langsung berhasil untuk diaktifkan di sana. Fokus pergerakan, tapi tembakan dari seorang Escapal harus bisa untuk diwaspadai. Buat tembakan yang semakin kuat tentunya bisa mengalir dengan adanya seorang Escapal untuk kali dan hampir saja Santizi berhasil untuk terkena tembakan dari seorang Escapal di sana dan pengambilan turtle. Sepertinya nggak akan mudah. Santizi berhasil memberikan sebuah pengambilan di sana di saat Igre mencoba untuk membayangi, bahkan mencoba memberikan satu buah damage, tapi masih ada seorang Santizi bahkan mencoba untuk memberikan pengejaran meskipun gagal dilakukan. Dan adanya bantuan yang juga mulai datang. Top 1 Balmond mencoba memberikan penyerangannya, bahkan mencoba memberikan satu buah barrier untuk bisa membuat seorang Aldius kesulitan dalam memberikan satu buah backup penyerangan di sana. Masih terus melakukan satu buah penyerangan meskipun belum bisa mendapatkan sebuah pengambilan pemain, namun di bagian bawah malah satu pemain yang terkena eliminasi. Randin mencoba untuk kabur kali ini. Di saat penyerangan pun difokuskan juga untuk bisa mendapatkan sebuah turret yang ada di bagian bawah dan terlihat bahwa Merrick Anissa berhasil menghancurkan turret di sana bersama dengan satu buah double kill juga berhasil buat dengan ada seorang Surumei. Bahkan triple kill nggak bisa terjadi. Mencoba untuk berhati-hati dengan seorang Aldius yang bisa dibilang cukup kuat banget dalam melakukan sebuah Beyond Situation untuk kali ini.
Dan Super Mei pun harus mundur lagi, nggak bisa memasakkan penyerangan yang terlalu kuat untuk ke arah sang Alius ya. Harus bisa memberikan momentum yang bisa untuk dia dapatkan agar bisa membuat serangan Alius bisa ditumbangkan, tapi tembakan yang juga dilakukan oleh Skepal ini berhasil membuat seorang Alius ya harus mundur sepertinya ke area belakang dengan recall yang sepertinya kali juga langsung coba untuk diaktifkan. Super Mei masih menunggu di bagian bawah saat ZLTZ mulai bersiap dalam melakukan pengambilan di bagian tato. Tapi penyerangan mulai fokuskan untuk bisa ke arah serang top 1 bawah di sana. Tapi dengan Meteor Shower yang cukup ready untuk bisa diaktifkan oleh serang Merrick Anissa dan ZLTZ bukan juga berhasil memakan satu orang korban. Terus kesulitan pasukan dari teman-teman tim Onyx sepertinya kali ini dalam ancaman. Apalagi gold mulai dikuasai oleh teman-teman dari tim BTR di game kali ini. Bahkan di bagian turtle-nya mulai mencoba dikuasai. Ini semakin jadi sebuah ancaman. Apalagi ternyata bahwa Super Mei harus malah tertumbangkan. Aldis malah berhasil memenangkan pertarungannya berhadapan dengan seorang Super Mei di sana dan turtle. Begitu betul bisa didapatkan seorang ZLTZ dengan satu buah retribution yang masih disimpan di sana. Dan satu masih ada kill. Mencoba untuk memberikan bantuan dengan backupan seorang Igre di sana meskipun harus kehilangan coba darahnya. Igre langsung memilih untuk pulang. Melakukan satu ball recall di saat pengencanan pun juga dilakukan. Di bagian bawah pertempuran Bion situation dari Rendin dan juga serang Wong Chai. Haruskah dimenangkan kembali serang Rendin di sana? Wong Chai pun harus berhati dengan pergerakan yang harus dia lakukan. Namun dengan penyerangan yang kembali fokuskan di bagian tengah dengan satu buah penyerangan ke arah serang Igre di sana. Hampir saya berhasil memberikan pengambilan dan decimation from Super Mei kembali berhasil memakan korban. Halo Bang Sin, cara joinnya gimana? Bisa pakai quiz, bisa pakai spin, bisa juga pakai bisa juga pakai VIP teman-teman ya. Ini dari segi pertarungan mulai ada gold yang dikejar ya oleh teman-teman dari tim Onyx meskipun masih harus mengejar sekitar 2000-an untuk bisa mendapatkan kesamaan ya antara teman-teman dari tim BTR dan teman-teman dari tim Onyx. Namun di bagian bawah, Randy juga harus melihat bahwa pertarungan yang dilakukan sebenarnya udah cukup kuat untuk bisa dia menangkan. Cuman masalahnya adalah turretnya. Kenapa berhasil untuk dihancurkan duluan oleh seorang Wong Chai di sana? Berotasi malah harus terjadi untuk kali dan mencoba untuk membuka Meteor Shower. Merrick 12.000 memberikan dari landingan. Samuan. Pesan, Bang ikut Bang 803 juta 868. Samuan, siap Bang Samuan. Abis ini ikutan Bang Samuan ya. Terima kasih Bang Samuan. Bang Samuan abis ini ikutan ya. Duta free live sampai jam berapa? Sampai jam 10 kayaknya guys. Mencoba mengejar ke arah seorang Topuan Balmon. Ini semakin berbahaya. Mencoba kabar dengan satu bawa di sana. Namun terlihat bahwa dari seorang Martisnya mencoba untuk kabur dari belakang. Nggak bisa memasakkan. Tapi ternyata dari seorang Igre pun harus mendapatkan satu buah penalti zone. Nggak bisa bergerak dengan mudah meskipun ada pembalasan yang terjadi. Dan Super Mei kembali berhasil untuk mendapatkan pemain untuk kali ini. Namun juga harus melihat bahwa kembali push tercipta dengan ada seorang Merrick Anissa yang ada di bagian top lane di sana dan mencoba untuk kabur dari penyerangan. Meteor Shower pun kembali dilakukan. Mencoba dengan seorang Topuan Balmon dan juga seorang Super Mei. Tapi terjebak dan gak berhasil pulang. Super Mei berhasil untuk kembali mendapatkan pemain di sana. Di saat ZLTZ pun harus berfokus juga memainkan satu bola ini di bagian tengah dan tusukan manja dari Wong Chai. Bahkan mencoba untuk mencari satu bola double kill yang bantuan dari seorang Topuan Balmon untuk kali ini dan berhasil untuk mengolesi lagi satu buah pick off tambahan untuk kali ini Wong Chai. Jadi pemain yang sangat-sangat berimpact sekali dari segi penyerangan yang berhasil untuk dia lakukan. Dan ini ngebuat dari pasukan teman-teman tim BTR pun cukup banyak kehilangan pemain di sana. Dan masih juga harus berfokus dengan landingan yang akan dia jalankan di bagian bawah ya teman-teman ya. Dapat shot dari Sultan, alhamdulillah kata Sin. Bang masuk gak? Katanya. Itu si Isidah Bilek kah? Samuan kah? Mencoba berfokus agar bisa memainkan landing di bagian bawah dan turret seperti akan jadi sebuah opsi untuk bisa dihancurkan di sana. Habis ini Isidah Bilek ya ikutan ya, bangku ya. Dan pertempuran. Fokus dengan penalti zone. Rendin mencoba untuk ikut dalam melakukan satu buah pergerakan untuk bisa menghadapi seorang Topuan Balmon yang harus sendirian. Kena gengkingan, harus ditumbangkan dan Super Mei harus bertahan di bagian tengah dengan pasukan dari teman-teman tim BTR yang mencoba untuk melakukan satu buah landingan di bagian tengahnya. Wah dan ini Igre juga
belum bisa dapat poin kill sama sekali guys. Bener-bener kesulitan banget ternyata untuk di game kali, dan ngebuat pandangan game yang kali menurutku sih bakal membuat pasukan dari tim BTR punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa mengamankan gamenya ya. Tinggal gimana cara mereka buat manfaatin dari segi turret ya, karena mereka dari segi turret juga masih sama nih dari teman-teman tim Onyx yang juga berhasil mendapatkan 3 turret untuk sekarang. Dan Lord, bisakah menjadi sebuah pengambilan yang akan dilakukan duluan oleh teman-teman dari tim BTR? Lupa ganti astaga anonimnya, nggak apa-apa Bang Isida, nanti ku add ya bangku ya. Yang penting udah kasih ID sih guys, aman guys. Jadi sih membuka sebuah penyerangan. Oh harus berhati-hati, seorang Igre pun harus pulang dengan melakukan satu buah gerakan dengan kabelnya. Kita melihat seorang Igre pun masih ya harus membutuhkan purple untuk kali ini. Namun ada satu buah inflasi yang sepertinya akan kembali terjadi, dan haruskah merelakan pengambilan Lord yang mungkin akan diambil oleh teman-teman dari BTR? Mereka mencoba untuk bersiap dalam melakukan pergerakan, dan bakal Jaltizi pun berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan. Lengah pun difokuskan dengan satu pemain seorang yang juga dicoba diaktifkan di sana. Telepon Dalmon dalam ancaman tentunya, tapi Grey juga berfokus lagi dalam memberikan penyerangannya. Kabelnya mencoba untuk dilakukan tapi harus miss, dan hampir saja jadi sebuah pick off tambah untuk pasukan dari teman-teman BTR untuk kali ini. Dan masih dengan sebuah gebrakan terus terjadi di bagian tengahnya. Ini mereka dari pasukan teman-teman Onyx kayaknya harus lebih berhati-hati sih jika mereka nggak ingin dihancurkan dari segi landing di bagian tengah. Dan Super Mei berhasil membuka pengambilan duluan dengan Decimation yang sepertinya berhasil diaktifkan, tapi Randin masih berhasil pulang mencoba untuk bertahan bersama dengan seorang Aldius yang ada juga di sana. Namun terlihat bahwa Lordnya cukup kosong. Apakah pasukan dari teman-teman tim Onyx mencoba memberikan sebuah pengambilan di sana? Di saat ada satu buah Eternal Shield yang juga sudah berhasil diamankan oleh Santizi, mencoba ikut terlibat dari segi fight yang mungkin bisa kembali terjadi, tapi masih dengan Igre yang harus mundur ke belakang, dan satu buah Shadow Kill mencoba untuk diaktifkan. Hampir saja sebuah pengambilan berhasil didapatkan, tapi Santizi mencoba untuk membuat seorang topuan Balmon terkena sebuah efek slow, tapi sayang sekali gagal untuk bisa mendapatkan pemain dengan adanya seorang Escapal yang juga masih mencoba untuk balik ke belakang. Tembakan yang masih seorang Escapal bisa untuk melakukan sepertinya juga belum bisa kuat untuk bisa memakan korban, karena pasukan dari teman-teman tim BTR juga kayaknya kalau dari Reskarat mereka lebih memilih untuk pulang sih, dan nggak mau terkena sebuah tembakan yang akan dikirimkan oleh seorang Escapal. Fanny, thank you udah follow. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung ya. Wah, ini masih nunggu banget, tapi Decimation yang terlalu jauh dari serang Super Mei berhasil membuat satu buah double kill. Mencoba menciptakan satu inflasi lagi. Berhasil dengan Decimation yang memakan korban lagi, dan Randin pun harus berhati-hati tembakan dari serang Escapal pun masih terlalu jauh untuk bisa mengoleksi sebuah pengambilan di sana. Tapi Super Mei membawa salvo legendary, dan Lucky for double kill akan mencoba lakukan di saat Escapal tembakan berhasil untuk membus juga sebuah harapan untuk seorang Aldius ternyata di sana, dan Lordnya apakah akan mencoba diamankan dengan kesempatan untuk bisa melakukan sebuah comeback ini sekali, dan pasukan dari tim Onyx harusnya bisa ngambil karena Lordnya dengan cukup aman sih untuk kali ini, dan ngebuat pasukan dari teman-teman BTR ya harusnya lebih harus berhati-hati, karena dari segi gold mereka juga harus ketinggalan di saat dari segi pick off dan juga dari segi turret mulai ya ada mulai perbedaan yang teman-teman dari tim Onyx berhasil untuk lakukan ya. Bemar, aku udah tap-tap, makasih Bang Nafi. Halo Bang Nafi, welcome. Ether Reveal kembali menjadi sebuah ulti ya yang bisa dimanfaatkan, tapi malah harus kali ini ya kehilangan seorang Wong Chai. Pasukan dari teman-teman tim Onyx harus lebih berhati tentunya, tapi serangan pun masih difokuskan di bagian atas sana dengan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Super Mei, tapi bantuan pun masih belum datang. Mulai ada sebuah gengkingan yang akan dilakukan. Super Mei pun harus ditumbangkan dengan satu Shadow Kill yang juga presiden dengan Frenzy di sana. Bakal mencoba mencari pemain lagi yang mungkin bisa diamankan, dan terlihat Escapal pun sendirian untuk kali ini. Tapi tembakan dari seorang Escapal kembali ya mencoba untuk mematikan pergerakan untuk pasukan dari teman-teman BTR ya, meskipun masih sulit untuk bisa mengenai dan bisa memberikan satu buah pick off untuk teman-teman dari tim BTR, karena mereka juga cukup tebal banget, dan masih kok kalian lihat juga bahwa dengan antena Santizi nggak bisa terlalu gegabah untuk memaksakan untuk jadi sebuah badan, dan ini juga berpengaruh untuk seorang Merin yang hampir saja juga berhasil untuk ditumbangkan. Untungnya masih ada sebuah penambahan darah yang bisa untuk diaktifkan. Lordnya
langsung dipegang alih dengan dari seorang Randy di sana dan akhirnya lord pertama sudah berhasil untuk diamankan oleh pasukan dari tim BTR. Pasukan dari teman-teman tim BTR masih cukup kuat dan mereka masih punya kesempatan yang bisa untuk mereka manfaatkan agar bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Tinggal gimana caranya mereka membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx ini bisa mendapatkan sebuah bunuh dari penalti zone yang berhasil untuk dibuka oleh seorang Rendin ya. Gagal mendapatkan korban, seorang Igre masih berhasil mundur, tapi penyerangan pun kembali terjadi dengan topoan Balmon yang sepertinya terlalu overcommit. Juga kejar untuk kali ini, tapi masih ada seorang Super Mei yang sepertinya akan ikut dalam melakukan sebuah pertarungan. Lebih kamu coba untuk mundur ke belakang, di saat Wong Chai pun untungnya masih berhasil kabur ke belakang. Dengan sebuah pengejaran yang juga dilakukan dan pengambilan turret yang mulai juga dilakukan oleh seorang Merrick Anissa di bagian atas. Wah ini Merrick Anissa bener-bener dalam kondisi nge-push juga ya. Dan lagi turret pun berhasil dihancurkan untuk kali ini dan Aldius menjadi pemain yang ternyata juga berhasil ya untuk ikut dalam memberikan sebuah impact agar turret dari teman-teman tim Onyx pun berhasil dihancurkan dan satu buah zero kill lagi berhasil diaktifkan. Killing spree berhasil dilakukan. Topan Balmon pun harus ini ditumbangkan, tapi pengejaran pun dilakukan juga bersama di kiri sana. Pembalasan pun terjadi dan mencoba untuk mundur terlebih dahulu untuk kali ini. Di saat pengejaran ke arah pemain pasukan tim BTR pun juga terjadi dan Dancing Mission langsung juga mengamankan seorang Sas dan double kill pun juga berhasil diamankan di sana. Super Mei semakin kuat dengan 15 pick off-nya. Dan sepertinya juga akan mencoba menghancurkan turret yang ada di bagian tengah di sana ya. Wah ini mulai ada sebuah blunder yang juga dilakukan oleh teman-teman dari tim BTR dan ngebuat Dasang Alis pun harus sendirian. Di saat wave minum pun mulai masuk ke bagian bawah dan ini punya kesempatan yang besar untuk bisa membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx mengamankan satu buah game-nya. Nah Aldius masih harus menunggu pasukan dari teman-teman tim BTR untuk kembali respon di sana dan penghancuran base mulailah kalian dilakukan dan ternyata berhasil untuk langsung menghancurkan satu buah base-nya. Momentum comeback pun berhasil dibuat dan Onyx berhasil memenangkan satu buah game di match yang kali ini. Luar biasa sekali kita melihat dari pasukan teman-teman tim Onyx yang malah berhasil memainkan satu buah gamenya dengan blunder yang juga harus terjadi dari pasukan teman-teman tim BTR di sana. Mereka terlalu overcommit sehingga mereka banyak kehilangan pemain dan itu jadi sebuah keuntungan yang bisa langsung dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Onyx agar game mereka berhasil untuk didapatkan sebagai sebuah kemenangan ya. Dan MVP-nya kita melihat berhasil didapatkan oleh seorang Super Mei dengan 15 pick off dan hanya tumbang 3 kali aja ya. Dan ini emang ngebuat Dasar Super Mei sangat-sangat kokoh di puncak teratas sebagai XP lane terkuat dengan 11,1 rating yang berhasil untuk didapatkan. Dan Igre sebenarnya berkesulitan juga dengan memakai Fanny, apalagi dengan pressure yang di early game cukup dimainkan dengan baik dengan adanya seorang Merrick Anissa dan juga dengan adanya seorang Santizi di sana. Ini ngebuat pressure cukup besar dilakukan dan membuat Igre seperti tadi beberapa kali harus kesulitan dalam melakukan sebuah pengambilan buff. Apa cukup berjalannya sinkronasi dari tim fight pasukan teman-teman tim BTR di early game, cuman di area akhir mereka sepertinya kesulitan. Apa dengan blunder yang berhasil untuk dimanfaatkan membuat sebuah kemenangan pun berhasil didapatkan dan kita akan langsung masuk untuk game yang berikutnya ya. Oke guys, ini ada coklat Kak Merin Anissa loh. Coklat kah? Apa-apa guys, nggak apa-apa ya teman-teman ya.